Koalisi Perubahan terancam bubar justru gara-gara Anies Baswedan yang capres dan AHY melalui partainya ngotot sebagai cawapres. Hal tersebut berbeda pendapat dengan partai koalisinya PKS yang mengajukan nama mantan Gubernur Jawa Barat sebagai cawapres Anies. Terancam bubar Koalisi Perubahan ini mendapatkan sorotan dengan penulis Argo Javires dengan menuliskan sebuah artikel. Sudah saya prediksi, koalisi rebahan ini bakal bubar dengan sendirinya pada waktunya. Urusan siapa cawapresnya Anies sampai detik ini, koalisi rebahan itu sengaja masih bungkam. Sekalipun mereka sudah sepakat, urusan cawapres Anies yang mutusin. Nasdem dan PKS punya kepentingan terselubung, begitu pula Demokrat punya kepentingan sendiri. Sepertinya strateginya Anies memang sengaja mengulur waktu sampai mepet di menit-menit terakhir. Sehingga ketika Anies mengumumkan siapa cawapresnya, lalu ada partai koalisi yang tidak sepakat dan cabut kongsi, waktunya sudah mepet, tidak bisa cari koalisi lain. Sebab besar kemungkinan cawapres Anies bukan AHY. Jika AHY jadi wapresnya, berat buat Anies tembus sampai ke putaran kedua. Itulah sebabnya sampai detik ini koalisi rebahan itu masih belum mau mengumumkan cawapres pilihan Anies lantaran adanya mosi tidak percaya Nasdem dan PKS terhadap AHY. Di sisi lain, elektabilitas Anies juga terus anjlok. Saat ini pecah rekor berada di posisi ketiga urutan terbawah. Merosot teyus. Demokrat pun meradang dan ancang-ancang bakal mengevaluasi dukungan mereka terhadap Anies. Ini jelas bumerang dan buah simalakama bagi Nasdem dan PKS. Usung AHY bakal keok. Tidak usung AHY, Demokrat bakal cabut dari gerombolan mereka. Akibatnya sudah pasti runyam. Persyaratan presidensial threshold tidak terpenuhi. Gagal dalam masuk radar Pilpres 2024 pula. Ambisi Surya Paloh dan JK pun ambruk dengan sendirinya, nangis darah berjemaah. Tentu saja Demokrat curiga lantaran sampai detik ini AHY belum juga diumumkan Anies menjadi cawapresnya. Gelagat ini bisa dilihat dari langkah catur PKS yang berupaya merayu Mahfud MD jadi cawapresnya Anies, tapi ditolak secara halus oleh Mahfud MD. Ini yang tambah bikin Demokrat kena gejala tipes mendadak, apesnian. Demokrat gelap mata dan dengan emosi yang meluap tak tertahankan memberi target batas tenggat waktu bagi Nasdem untuk segera mengumumkan siapa cawapresnya Anies di bulan Juni ini. Jika tidak, maka Demokrat bakal mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Bahasa halusnya, say goodbye, sayonara, vaya con Dios. Hasta la vista baby, dari koalisi rebahan kelas bekicot itu. Memang lucu, yang satu ngebet, dua lainnya masih ragu. Endingnya bisa diprediksi, koalisi perubahan bakal berubah menjadi koalisi rest not in peace. Satu-satunya cara untuk menepis rasa malu yang tak terkira, timpakan kesalahan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Mulai dari goreng isu menjegal Anies, sampai urusan cawe-cawe pun bakal terus digoreng sampai segosong-gosongnya. Jegalnya apa? Teriak-teriak menuding Anies digembosi nyapres lantaran cawe-cawenya Jokowi. Padahal ngurus koalisi sendiri saja tidak becus. Nasdem mewanti-wanti Andi Arief agar tunduk pada keputusan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang telah menandatangani piagam koalisi yang isinya memberikan mandat penuh ke Anies untuk memutuskan siapa wakilnya. Apakah Nasdem tidak sadar bahwa Andi Arief sebagai keroco di Demokrat itu sudah pasti atas instruksi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengevaluasi dukungan mereka ke Anies? Itu dari sisi Nasdem. Dari sisi Demokrat menuding penurunan elektabilitas Anies karena belum adanya pengumuman resmi siapa cawapresnya Anies. Belum apa-apa sudah berantem saja para bocil koalisi rebahan kelas bekicot ini. Katanya koalisi perubahan untuk persatuan. Mereka sendiri tidak bersatu pada cakar-cakaran sendiri. Jadi sudahlah, mimpi Anies menjadi capres RI tidak akan pernah terwujud lantaran dijegal oleh koalisinya sendiri dengan cabut kongsinya Partai Demokrat jika tidak mencawapreskan AHY. Makanya sudah diprediksi koalisi rebahan ini bakal bubar dengan sendirinya pada waktunya.
Nanti kalau sudah bubar, langkah bidak catur selanjutnya tinggal serang pemerintahan Presiden Jokowi dengan dalih cawe-cawe. Namanya juga koalisi kentut gerombolan brekele. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari beritacenter.com dengan judul PKS dan Demokrat adu jotos berebutan cawapres. Argo Javires sudah diprediksi koalisi rebahan ini bakal bubar dengan sendirinya pada waktunya. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.